satu kantor kita tuh adalah rusak. Jadi ambulan dulu sih. Untuk surat pejabat, itu kan. Tapi kita yakin Pak, seluruh masyarakat yang datang ke sini, apalagi yang pernah mengalami sidang pengadilan, kita tahu persis Pak. Nah, itu. Bahkan saya sudah, ini ada bukti. Kemarin itu kami sidang di apa ya? Di BPN, betul Pak. Masalah Hagio, alhamdulillah menang Pak. Undangan itu masih ada. Besok. Jadi gini, Bapak-bapak, besoklah kita diskusi supaya nggak stres. Ya, saya lihat wajahnya besok kita orang tidur Pak. Orang tidur. Naik mobil sendiri atau bus Pak? Nggak bus. Jadi itu coba nanti besok kita bebaskan ini datanya. Karena jangan pertemuan dulu sebelum ada data. Nah, ya jangan saya sih maaf semua urusan pengadilan jangan dibicarakan di MKMD. Karena itu gini, pengadilan itu maunya si mafia. Kan mafia yang maunya diarahkan pengadilan. Kita udah kejebak, data-datanya udah data palsu, yang didalilkan palsu ini dibenarkan di pengadilan. Terus itu pula yang kita ambil, celakalah kita. Ya, jadi abaikan dulu itu. Nah, karena rata-rata begitu itu kita abaikan, besok kita kepada data awal. Nah, saya mau tanya Pak Lurah, Bapak punya data nggak? Warga-warga ini tinggal situ semenjak tahun berapa? Punya. Bisa kita jelaskan? Nah, tertulisnya dan mereka kalau tertulis tadi saya bilang Pak ya, setelah habis jabatan gitu, kan kita punya kantor dulu, kantor kita dulu, maka terbakar seluruh administrasi. Tapi ada sebagian dipegang masyarakat ada Pak. Oh, nah yang dipegang masyarakat itu dikumpul. Nah caranya nanti besok saya aja. Ya. Nah, jadi Bapak saya potong sedikit. Jadi kalau masalah kronologis permasalahan, khususnya ini terus terang untuk ini Muara ini, kampung kami 2 kecamatan, ada 10 desa itu. Jadi sebuah masalahnya PT Bumi Sawit Permanen. Itulah bergerak di bidang perkebunan sawit. Jadi kalau mau diurut cerita dari belakang sebenarnya, kalau menurut saya sudah 1000% yakin Pak, masyarakat benar. Oke, ayo. Tapi karena Bapak bilang tadi, kalau Bapak pengadilan ini maunya orang mafia, dan gimana pun tetap salah. Oke, saya paham tadi kalau Bapak lakukan, tapi untuk sekarang ini belum bisa saya beberkan karena by data gitu. Dan setiap satu data nanti saya paham. Oke, bagus. Jadi udah jelas ya. Besok kalau jam 9 itu sudah bicara data materi namanya. Bukti yang awal. Nanti semua kita tarik dari awal ya. Nah, kita urut katakan Pak siapa? Ya, Pak banyak. Orang tuanya siapa nih? Si A. Si A ini tinggal dari sini tahun berapa? Ada surat keterangan dari kelurahan bahwa dia di situ dia menguasai tanah. Ahli warisnya siapa? Nah, ini mana bukti warisnya? Kita urut. Itu udah bisa ngapa-ngapain. Jadi dulu saya tarik dulu belakang hanya sudah kemarin tahun 2008 itu saya seperti itu tuh Pak, dari Pak Bupati ada dari DPR. Kalau itu karena udah terlalu pusing Pak ya saya ngomong, saya baru nih, mana pimpinan PJ Bumi Sawit Permanen? Sepanjang Anda bisa membuktikan satu surat proposal hak dari masyarakat, 2 peta hentikan kami akan kasih sekarang itu. Itu Pak. Jadi gini. Jadi kira-kira nanti kata-kata itu tolong diingat. Ya, Kata-kata ini bagus. Insya Allah siap. Tapi data tadi harus sistematis dulu. Siap Pak. Siap. Nah, ya bagus. Kalau itu sudah ada, nanti kita mengacu kepada namanya PP 10. Jadi gini, PP 10 tahun 61. Nanti kalau sudah data ini kita belum bego, datang ke BPN. Kami mau daftarkan tanah, Bapak harus bayar biaya untuk ukur. Ada itu. Nah,
semua itu terdaftar, ya, bawa dokumen itu, dia diamkan. Kalau ditolak atau apapun itu urusan kita butuh sepucuk surat apapun isinya kita gak pusing dari BPN. Cara kuncinya begitu, nanti salah dia cara jawab, nah itu urusan kita FKMTI. Suratnya begini Pak Budi, kita atur di sini. Nah, balas itu nanti berikutnya Pak. Selama ini nggak pernah dilakukan kan? Belum. Ya udah. Siap. Maaf ya Pak. Ini Pak. Iya saya maafkan. Kalau perlu parah, Ada sebagian tetangga yang rumah saya di Klender, dia itu pernah mengajukan sertifikat. Ke BPN itu selalu alasan itu selalu di dalam HGU. Enggak pernah ngasih bukti apa tertulis. Enggak. Lisan aja ya. Lisan aja. Nanti kita paksa dia tertulis. Nah ada aturannya. Nanti bagaimana melaporkan supaya nanti petugas BPN ya ditindak dari Menteri PAN. Nah, itu sebabnya harus bersatu Pak. Kalau nggak bersatu ini nggak bisa. Bapak sendiri-sendiri gila sana. Bener Pak, orang posisi rumah saya itu satu hantaran sama perumahan yang dibuat sama perusahaan tambang itu tadi. Itu kalau menurut versi dari pihak PT Pertanian tadi itu dalam HGU semua. Tapi kenapa cuma saya yang dikasih surat itu, peringatan itu? Sedangkan perumahan itu udah ribuan itu, ribuan unit bahkan udah ditempatin sama masyarakat itu kan. Sebagian sudah keluar sertifikatnya, sebagian belum. Nah, posisi rumah saya tuh ya paling panjangnya 50 meter satu hantaran. Pihak PT Bukit Asam tadi, yang PT Tambang tadi, itu membeli sama dengan yang saya beli. Cuma pihak dari PT BSP tadi enggak mengaku. Padahal rumah yang di situ banyak ribuan rumah di situ. Tapi cuma saya sendiri yang di center sama dia. Jadi benar kata Pak Yogi. Sebetulnya kenapa dia panggil Pak Yogi sendiri? Supaya yang lain tidak ikut-ikutan Pak Yogi. Ditaklukkan satu-satu. Ditaklukkan satu-satu. Ada pepatah gini Pak, sebelum lanjut ke begitu. Ketika kejahatan merajalela, tetapi orang baik tidak bersatu padu memberantasnya, maka orang baik itu akan mati satu persatu. Dan itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Jadi harus bersatu. Nah kalau kata-kata Pak Agus tadi direkam, tolong bikin spanduk di sana banget. Yang sama. Pak, itu tidak perlu di depan bangunan saya. Bikin spanduk supaya Anda mau nggak anak cucu Anda nanti nggak punya tanah. Padahal sudah saya bilang kalau memang pihak dari Bapak bisa membuktikan seperti yang saya beli ini kan biarpun sekedar hanya tanda tangan camat, apa kepala desa itu kan sudah hukum Pak ya. Kalau bicara sudah ada yang bertanggung jawab itu hukum. Makanya saya berani di situ bangun. Cuman itu udah nggak diambil semua. Gini, yang masalah itu di Pak Yogi bukan di Pak. Karena Pak Yogi menganggap perusahaan itu negara. Kalau Pak Yogi menganggap perusahaan itu perampok, selesai. Yang negara itu lurah camat, udah selesai aja kan. Kau siapa? Kau perampok, gak ada urusan sama kau. Nah ya kalau posisi saya dilaporin gimana? Kalau di posisi dilaporin, dasarnya HGU, ya kita harus susun seperti FKMTI, baru adu data. Kan saya tadi kan sudah katakan, saya dilaporin, oh nggak apa-apa, kasih sama penyidik. Begitu nggak terbukti, laporkan balik dia, kan gitu. Bilang sama penyidik, aku laporkan balik, aku peras lah dia, kau terima duit lah dari dia. Jadi gini Pak, tambahan. HGU BSP dia selalu pakai senjata saya punya HGU 02 1994. Bahkan ada kalimat mereka tidak ada lahan masyarakat di dalam HGU, semua punya dia. Padahal masih banyak lahan-lahan masyarakat yang dibebaskan. Oke. Kalau kita minta pembuktian atau bukti pembebasan masyarakat yang sudah dibebaskan, dia tidak bisa dibuktikan. Jadi gini Pak,
Pak siapa Pak? Saya Pak Herman, Pak. Pak Herman. Pak Herman. Itu salahnya Pak Herman. Ya. Karena Bapak menganggap PT itu negara. Padahal dia sama Bapak. Ya, sama, nggak ada bedanya kan. Kecuali yang ngomong begitu adalah negara. Baru Bapak tanggapin. Kalau dia sama aja orang maling kok. Bahkan karyawan ya Pak. Iya, jadi kalau udah itu ngapain Bapak tanggapin? Nggak ada guna. Bilang sama dia, nggak ada urusan sama dia. Kalau kami suatu saat membuktikan bisa palsu semua alas dasar penerbitan itu di mana? Kami akan buktikan. Kami akan buktikan penerbitan HGU itu malah administrasi. Tunggu tanggal segini Pak. Itu sebenarnya dasar kami datang ke Nah, berawal dari penerbitan HGU 01 Ya, dan 02. saya udah paham Pak. Cacat hukum. Nah, sekarang yang penting mindsetnya Bapak dirubah. Ya. Apa perubahannya? Bahwa kau menerbitkan itu berkolusi dengan aparat penegak hukum. Itu oknum. Kami akan buktikan bahwa ini terbuka secara nasional. Kami akan viralkan secara nasional. Tunggu tanggal mainnya. Nah, karena kalau tidak secara nasional, contohnya PT. Nah, PT itu Bapak tahu siapa direkturnya? Tahu Pak. Nah, ada bukti. Dari surat panggilan terhadap masyarakat? Nggak bisa. Enggak, maksud aku nama direkturnya langsung dicantumkan untuk memanggil masyarakat yang mau direbut lahannya tadi dan bangun Itu PT yang mampu. Itu ya? Nah, itu bagus. Surat itu. Ada Pak. Nah, itu bagus. Itu menunjukkan kesenangan dia kan. Ya. Itu yang bisa menyelesaikan aparat penegak hukum, bukan BP. Gitu. Nah, itu pegang satu. Ada. Itu kelemahan dia. Ada itu kelemahan dia. Nah, nanti yang tapi kita diam-diam pasang spanduk yang seperti Pak Agus tadi, yang memancing dia bereaksi, baik fisik mau apapun. Tapi kita harus buktikan HGU 1994. Lebih lama tinggal mereka di situ. Bukan. Kalau itu kan 25 tahun HGU. Habisnya 2028 nanti. 35. 35 di sana. 35 tahun. Coba 94 Sudah diperpanjang oleh Komnas HAM. Belum Pak. Jadi saya uruskan dikit. Nah, Jadi kebetulan beliau pada waktu itu setelah saya urusan di situ akhirnya ada yang ngeluarin Pak. Itu yang dalam juga. Oke. Sertifikat HGU. nah, Dan itu keluarnya tahun 1994 berakhir sampai tahun 2028. Tertulis di situ. jadi dia sengaja ngusir kalian supaya 228 itu bisa dieksekusi lagi. Nah, saya udah paham. Nah, kalau gitu kita udah paham ya. Nah, intinya itu aja. Dia butuh waktu berapa tahun lagi nih? 1 tahun lagi. Nah, enggak 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Tidak, ini kan 2001. Iya. Sudah 27 tahun dia sekarang nih. Sudah 27 tahun dia sekarang lagi. Iya, 35 dia. Oh, 35 tahun. 35. Oh. Kita nggak ngitung 35-nya yang jelas tertulis Bisa pegang. keluarnya tahun 1954 berlaku sampai Oke. tahun 2028. Nggak apa-apa. Tertulis di situ HGU-nya punya nggak fotokopi? Ada. Ada. Punya. Rekapitulasi pembebasan pun punya Pak. Oke. Nah, ini udah langkah bagus. Nanti rekapitulasi HGB dan Mas Agus itu cocok nggak? Di mana nggak cocoknya kasih tahu saya. Saya bantu usulnya. Ketahuan manipulasinya. Tapi kita tagih selama 30 tahun dia menguasai itu. Setuju. Ada lagi Pak yang lebih menarik lagi. Ini Tambahan Pak ya. datanya lengkap. Tambahan Pak ya. Jadi lahan saya itu sebelah kiri kanan itu menurut BSP semuanya dalam HGU hak guna usaha. Kenyataan kiri kanan sebelah batas itu sudah dibebaskan oleh pihak tambang. DBA apa? PTBA yang beraktivitas masalah pertambangan. Nah punya saya di tengah dibilang HGU. Oh, itu kan suka-suka mereka ya. Nggak, maksud saya Pak, kok bisa PTBA beli tahun 2010 ke masyarakat yang punya saya dimasukkan, yang punya saya dalam HGU, yang 2010 dibebasin semua, 2014 HGU itu dibeli semua oleh PTBA, 2 kali beli. Nah, jadi gini, itu menunjukkan bahwa mereka itu
kan intinya kan itu. Nah, data-data seperti itu penting, ya. Itu untuk memperkuat dalilnya Bapak bahwa kalian itu nggak benar gitu. Buktinya apa? Kalian aja jual beli baru 2010, HGU 194. Ini yang benar yang mana nih? Kan gitu. Tapi yang paling penting bukan itu. Di HGU itu ada tertulis asal usul tanah. Apa isinya? Pembebasan Pak, yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Desa. Enggak. Yang ada dengan kami. Laporan Enggak, di sertifikat HGU itu berapa luasnya? 6.900. Oke, dikali ya. Di halaman ketiga itu paling bawah ada tertulis asal usul tanah. Nggak ada. Nggak ada, cuma ada berapa item. Oh ya, besok tunjukkan. Iya, saya, iya. ya. Nanti di situ kita bisa telusuri. Sehingga gini, setelah data kita kuat, manipulasi dia sudah terbukti, sudah kuat, baru nanti karena ini nilainya tinggi, Pak Yanis yang bawa ke Mabes Polri untuk membuat laporan LP. Karena dia dekat dengan Pak Sigit. Tapi jangan kita maju ke Pak Sigit sebelum kita kuat. Nanti begitu masuk penyidik, dia udah nggak berkutik. Nah, tapi ini bikin bukunya pun harus betul ini. Kalau saya dulu kenapa saya ini bukan, jangan nanti fitnah lagi karena saya ngomong adanya. Saya membuat buku saja 350 juta oleh ahli. Saya habis 15 miliar untuk melawan maling-maling itu, nggak pakai pengacara, nggak jalan-jalan. Begitu ada seorang ahli membuat buku itu, ya. Itu saya bawa kemana-mana, mental semua orang. Nah, ini tidak usah pakai tenaga ahli, ya. Tapi nanti saya kasih contoh buku saya, kalian harus bikin sama, ya. Nah, nanti bagaimana caranya itu besok jam 9 saya. Nah, begitu pulang gitu. Nah, nanti besoknya itu kan hari Jumat. Besok hari Jumat. Besok Jumat. Kemudian pulang, bapak-bapak pulang. Selesaikan dulu kerjaan di sini. Selesai. Selesai. Kami tunggu Pak. Kalau menurut Pak Agus gimana? Apakah hari Sabtu Bapak pembekalan lagi ya? Kalau yang rekomendasi kita itu nanti Minggu mau naik Zoom meeting lagi ngangkat. Ini kan ada juga kawan-kawan di sini kan. Kalau ini diceritakan juga jadi rekaman udah lengkap gitu, dan ini menjadi bagian informasi untuk semua, saya kira bagus juga. Oke, jadi kita hari Minggu ada Zoom meeting mengundang seluruh Indonesia. Kalau kalian mau dimasukkan di situ, berarti mau tak mau Minggu sore baru kalian pulang. Oke ya, Minggu sore. Nah, tapi ada syaratnya. Data itu Jumat, Sabtu itu harus betul-betul. Saya tidak akan merekomendasikan Bapak masuk ke Zoom meeting sebelum data itu selesai. Karena FKMTI takutnya nanti diserang. Dibalik. Mereka jauh lebih siap daripada persiapan bapak-bapak. Zoom meeting udah itu secara live nasional, tahu-tahu data Bapak nggak kuat, itu balik ke Bapak. Nah ini bahaya. Jadi tolong mulai hari Jumat, besok Jumat dan Sabtu itu benar-benar. Nah, kita kan teknologi ya. Data apa yang ada sana, tolong scan, kirim kemari, siapin aja. Kan ada orang-orang di sana kan. Jangan kita, nggak datanya, jangan. Mulai sekarang siap-siap kan ya, datanya begini ya. Mulai hari ini. Jadi besok hari Sabtu itu seharian datanya kita siapin. Berarti kami itu minta petunjuk dari Bapak apa-apa yang data yang harus kami siapkan supaya kami bisa kontak dari sana. Itu pun besok karena setelah kita gelar perkara, kita istilahnya besok kan gelar perkara jam 9. Nah, karena setiap daerah peraturannya lain. Semua ahli waris itu harus sesuai setiap daerah ditentukan sendiri caranya. Gitu.
Udah maghrib ya. Ya. Ya.